Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Libel Podcast dimanapun berada, kembali hadir bersama kami. Dan seperti biasa, kami tampilkan tokoh-tokoh pendidikan dari anak-anak dan guru-guru. Dan kali ini kita sudah hadir. Sebelah kanan saya Naila. Saudari Naila, dan sebelah kiri saya Bu Fali. Bu Falik. Itu sudah saya kenal. Bu Falik sangat kreatif, inovatif. Dan kali ini saya undang ke sini karena ada satu kegiatan yang sudah bertaraf internasional, Bu Falik, ya? Betul. Nah, dan Bu Falik ini aktif di apa, Bu Falik? Sebagai volunteer di Global Peace Foundation. Ya, di Global Peace Foundation, dan ini bersifat internasional, ya? Betul. Pusatnya di mana? Di Washington. Di Washington. Dan Bu Falik termasuk yang aktif, dan keberhasilan Bu Falik ini adalah ketika mentransfer ilmunya melibatkan anak-anak. Nah, ini bagaimana ceritanya nih bisa kalian ikut ke ini, ada satu event yaitu Creative Visionary Project Awards. Ini gimana tuh? Jadi sebelumnya tuh kita anak-anak Lias Keliling ini masuk ke ekskul LCC, yaitu Language Club and Culture. Jadi itu tentang ekskul yang mempelajari berbagai bahasa. Nah, Lias Keliling ini dibentuknya itu lewat ekskul LCC tadi, tapi divisi English Intermediate, jadi English yang lebih tingkat lanjutnya. Nah, lalu sama Bu Falik sendiri kita diseleksi lagi untuk mengikuti program YBL. Oke. Jadi memang Creative Visionary Project Award itu di SMA 15 itu sebagai alat, ya, oleh Bu Falik digunakan untuk alat untuk melatih skill komunikasi anak-anak. Begitu Bu Falik mungkin? Betul. Jadi pada saat sebenarnya sebelum ikut YBL itu ada program di Global Peace Foundation namanya Global Peace Builder Praktikum tahun 2022. Nah, itu diminta saya karena volunteer yang menjadi guru, ayo anak-anaknya diajak buat ikutan acara Global Peace Builder Praktikum ini untuk melatih pemahaman tentang perdamaian global seperti itu, dan membuat sebuah project tahun 2022, dan saya ngirim proposalnya bentuknya program kampanye Lihat Screening seperti itu. Nah, setelah berjalan setahun kemudian saya diminta untuk ikut lagi YBL namanya Young Bridging Leaders, lebih khusus untuk melatih kepemimpinan siswa untuk menjadi lebih inovatif dan lebih berani untuk mengambil take a role gitu, Pak, ngambil peran di tengah masyarakat dan membuat program-program baru di Lihat Schooling. Nah, diambilnya dari ekskul LCC seperti yang disebutkan oleh Naila. Oke, jadi menarik sekali pemirsa di sini. Jadi LCC ini adalah komunitas anak-anak di bahasa Inggris, ya? Ya. Nah, oleh Bu Falik dimanfaatkan supaya ada isinya dia dan melatih kemampuan berbahasa Inggris, juga dikaitkan dengan Global Peace Foundation. Iya. Yang pertama berkaitan dengan masalah tadi apa? Perdamaian global. Perdamaian global. Yang kedua baru kepemimpinan. Oh ya, waktu saya dengan Coach Water itu, ya. Betul. Jadi leadership has no age. Dan ini ketiga kali proyeknya. Ini yang kedua kalinya, Pak, tahun kedua. Tahun kedua. Ya, tahun kedua. Oh, jadi ada tahun kedua ini ada dua proyek ini yang Creative Visionary Project Award. Iya, ini salah satu award yang diperoleh anak-anak yang bentuknya dari workshop. Kalau tahun sebelumnya kan kita bikin seminar yang mengundang 19 sekolah. Tahun ini workshop, yaitu pelatihan yang mengundang perwakilan dari tiap kelas untuk mengikuti pelatihan anti-bullying yang pembicaranya juga anak-anak begitu. Nah, melihat kekreativitas anak-anak dalam menyusun dan membuat program-program ini, kami memperoleh penghargaan tersebut. Oh, jadi anak-anak ini si Global Peace Foundation itu menawarkan project kepada anak-anak, sama Bu Falik dibimbing anak-anak untuk membuat membuat tadi anti-bullying, ya? Iya, workshop anti-bullying, dan anak-anak melaksanakan. Iya. Pematerinya Anak-anaknya ya dari Lias Kelilingnya juga. Oh, jadi termasuk Anda pemateri? Iya, saya termasuk pematerinya juga waktu itu, sama ada juga
anggota lihat sekeliling, yaitu Zidan dari kelas 10 juga. Anggota lihat sekeliling itu adalah komunitas atau ekstrakurikuler atau komunitas ya yang memang dia peduli kepada Anti-bullying. gerakan anti bullying. Jadi di SMA 15 itu sudah ada lihat sekeliling namanya, yaitu Ya. gerakan anti bullying. Betul. Ya, Dan penggeraknya di dalamnya adalah salah satunya anak-anak LCC. Ya. Anak-anak LCC memanfaatkan kaitannya kolaborasi dengan Global Peace Foundation, Betul. dibimbing oleh Bu Falik. Ini kolaborasi di luar biasa nih. Dan Anda pada saat itu memang merancang ya? Ya, jadi waktu itu pas workshop itu kita dibagi-bagi divisi juga, lalu ketuplaknya juga dari lihat sekeliling. Jadi setiap divisinya tuh ada perwakilan dari lihat sekelilingnya untuk membantu membimbing volunteer atau sukarela, murid-murid yang bersukarela untuk mengikuti menjadi panitia workshopnya. Nah itu di situ kami semua mendesain, terus kita juga membuat workshop yang sekiranya cocok untuk anak-anak di SMA 15 ini. Oke, jadi si lihat sekeliling itu ternyata sudah ada seniornya gitu ya, sudah pengalaman. Jadi seniornya itu mengajak adik-adiknya dan dia membimbing dan melakukan workshop. Betul. Dan itu workshopnya diikuti oleh berapa tadi seluruh sekolah? Dari perwakilan kelas 10. Oh di Liskup 15 ini? Ya. Oke, dan proyek ini dipantau oleh Dari mentor kita dari luar negeri, yaitu Coach Water sama Ate Shamito Mobe. Ate Shamito Mobe itu yang dari perwakilan GPF untuk program perkembangan anak-anak muda. Terus habis itu Coach Water itu di bawah perusahaan yang melatih kepemimpinan perusahaan seperti itu. Jadi dipantaunya lewat Zoom waktu itu. Dan melihat kan karena bentuknya pelatihan, jadi anak-anak yang mengikuti menjadi peserta itu diberikan tugas seperti itu, Pak. Tugasnya pada saat hari H itu bikin graffiti wall. Jadi bikin seni ya. Coba mungkin Naila mau menjelaskan. Dan Jadi graffiti wall piece itu kita menyediakan sebuah media semacam kertas gitu yang ukurannya cukup besar untuk anak-anak kelas 10 atau perwakilan dari kelas-kelasnya tersebut mengekspresikan perasaan mereka ataupun opini mereka terhadap gerakan anti bullying ini dan juga tentang bullying yang terjadi di berbagai tempat. Nah itu kita menyediakan media agar mereka mengekspresikan opininya tersebut, lalu hasil dari opini tersebut kita bagikan lagi di sosial media untuk orang-orang lihat juga. Itu jadi kita membagikan opini dan juga memberikan murid-murid tersebut kesempatan untuk mengekspresikan keinginannya. tentang bullying itu ya. Ya. Jadi ada apa di dalam sebuah wadah gitu. Kemudian Sebuah kertas gitu. kertas ya. Kertas yang besar ukurannya. Jadi kita waktu itu meminta mereka untuk membawa seperti alat-alat menggambar agar mereka bisa menggambar di kertas tersebut. Oh, itu ada di dalam kegiatan workshop itu. Ya, jadi kita memang memberikan waktu untuk mereka mengekspresikan perasaannya di media tersebut. Kita memang mendesain graffiti wall piece itu secara khusus untuk menambahkan juga kreativitas murid-murid gitu. Oke. Dan menurut kamu bagaimana tuh hasil dari kegiatan workshop itu, efektif tidak mensosialisasikan anti bullying kepada anak-anak itu? Menurut saya juga efektif sih, soalnya beberapa teman saya memang juga jadi lebih sadar mengenai anti bullying. Terus juga waktu workshop juga beberapa memang menjadi lebih aktif lagi, seperti saat menjawab pertanyaan dan memberikan kesimpulan tentang materinya. Lalu di graffiti wall piece juga mereka jadi memberikan pandangan-pandangan baru terhadap anti bullying gitu. Oke. Dan ini bagaimana tuh anak-anak memahaminya? Kan bullying itu pasti terjadi aja ya di anak-anak tuh, dari bullying yang tingkatnya sampai ke kekerasan sampai ke tingkat yang laten dalam bentuk bahasa verbal ya. Ini ada juga tip-tip dari anak-anak atau dari Anda gimana menyikapinya itu hasil dari workshop? Jadi di workshop juga sudah pernah dijelaskan tentang cara menyikapi bullying-bullying yang terjadi, yang cara mencegahnya, cara menanggulanginya juga pernah. Nah itu
kita untuk menjaga agar kita bisa mencegah bullying atau menanggulangi bullying tanpa menjadi target yang baru, itu kita bisa dengan mengajak teman yang dibullyingnya ini untuk pergi dari tempat atau lingkungan itu yang membulinya. Jadi misalkan di kelas ada yang membuli, nah itu kita bisa ngajak teman kita yang dibully itu untuk pergi dulu, jadi kita tinggalkan saja yang membulinya agar tidak dilanjutkan lagi gitu. Ya, jadi tetap ada perannya orang lain ketika ada yang dibully itu berarti harus ada yang peduli. Betul. Kan lihat sekeliling kan, Iya. lihat sekeliling nih ada yang dibully, ya ada yang dibully jangan ikut ngebully tapi diambil di bawah supaya berhenti ya. Iya. Ya saya kira ini kepedulian yang luar biasa ya dari anak-anak. Nah Bu Balik setelah dilaksanakan kegiatan workshop seperti ini, Bu Balik ngelihat di mana tuh anak-anak ada perubahan sikap yang dilakukan terhadap bullying itu? Sebenarnya yang tujuan utamanya mengadakan kampanye Lihat Sekeliling ini membawa terlebih dahulu isu ini jadi pembicaraan umum. Jadi ingin melihat kesadaran semua orang bahwa ini perlu bantuan banyak orang begitu Pak, untuk lebih meningkatkan kesadaran bagaimana menyikapi atau intervene ketika melihat perilaku bullying. Kalau seandainya orang dewasa seperti guru-guru kan bisa langsung menghentikannya, tapi bagaimana jika itu teman sebaya seperti murid-murid begitu. Makanya tujuannya mengadakan seminar, workshop dan edukasi melalui media sosial adalah memberikan kayak pengetahuan dasar untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Nah, melihat hal itu setelah workshop ataupun seminar, kami mengadakan survei post activity. Jadi melihat apakah mereka makin sadar tidak tentang pentingnya isu ini dibicarakan sesering mungkin begitu. Jadi melihat hal itu, hasil surveinya menunjukkan anak-anak semakin tahu bahwa apa yang mereka anggap bercanda sebelumnya ternyata termasuk bisa menyinggung orang lain. Bisa sudah ada kesadaran itu. Mulai ada kesadaran tersebut. Karena ini berarti orang sudah mulai sadar yang biasanya canda itu biasa, nggak dia nggak rasa ngebully orang gitu kan. Tapi dia udah mulai sadar ya. Mulai sadar. Dan berarti di setiap kelas karena itu sudah ada workshop berarti ada dutanya dong. Betul. Ya. Jadi nanti rencananya tuh Lihat Sekeliling mau membuka recruitment atau membuka pembukaan member atau brand ambassador Lihat Sekeliling. Jadi nanti akan ada generasi baru Lihat Sekeliling dari sekolah ini. Lalu juga akan ada brand ambassador atau BA-nya Lihat Sekeliling di sekolah lain juga. Jadi kita akan mengajak sekolah lain untuk bergabung mengkampanyekan anti bullying ini. Ya, lewat komunitas Lihat Sekeliling. Ya. Jadi bahasanya lihat keliling yuk. Ayo, kalau ada yang dibully nggak, ada yang dibully, kita harus ikut yang menyelamatkan. Betul. Ya. Wah, ide bagus sekali. Ini idenya dari mana nih Lihat Sekeliling ini? Gue balik. Sebenarnya waktu itu kan saya juga bingung bentuknya, kan harus proposal gitu ya Pak ya sebelum ikutan pelatihan Global Peace Builder. Tapi melihat waktu itu kasus pembulian itu terlalu banyak tahun 2022 itu. Dan saya bisa atasi itu sepertinya bukan perdamaian global yang terlalu luas, saya nggak punya kuasa itu. Jadi ambil yang lingkup pas kecil ya, yang paling dekat dengan saya yaitu sekolah. Melihat itu tuh mengaca dari pengalaman waktu sekolah juga, saya terlalu fokus sama akademis. Jadi melihat sekeliling itu terlalu jalan. Ada anak dibully dibiarin aja. Yang penting nilai matematik saya 100 gitu kan. Peduli amat dibully. Itu kurang bagus. Nah, saya ingin anak-anak juga bareng-bareng sama berdampak buat sekitarnya mereka. Jadi saya mengajak ini kayaknya yang paling harus diatasi paling dekat ada lingkungan sekolah yang aman dan nyaman gitu buat anak-anak. Jadi dengan cara jangan main HP aja, jangan cuma circle aja yang diurusin, tapi lihat sekitar manakah mungkin ada yang harus kita tolong langsung gitu. Betul. Jadi sekarang dengan kondisi ada HP gitu ya, orang lebih autis gitu ya. Dan lihat sekeliling ini mungkin memberi kesadaran, kamu hidup tuh dengan orang. Iya betul. Oke. Dari Anda secara pribadi nih, sebetulnya sejauh mana Anda sekarang menyadari bahwa bully itu tidak boleh dilakukan? Apakah Anda sudah bisa meng-apply, menggunakan dan dengan pengetahuan itu sehingga Anda menjadi orang yang sangat-sangat hati-hati dalam bersosial dengan teman-teman? Ya, jadi sebenarnya dulu juga saya memang kurang peduli juga. Tapi setelah ngikutin Lihat Sekeliling ini, jadi lebih aware, jadi lebih sadar tentang lingkungan di sekitar.
Lalu juga jadi sadar kalau itu tuh termasuknya bullying, bukan bercanda. Terus jadi kalau ada teman yang bullying, berusaha untuk memperhatikan. Jadi hey itu udah bisa aja nyinggung dia loh, bisa aja dia sedih, jangan gitu deh gitu. Contohnya seperti apa sih yang bully-bully yang nggak terasa itu? Gimana ya, misalkan Yang pernah kamu rasakan apa? yang pernah sih waktu SD dulu sengaja dikatain kan nama saya Naila ya, dipanggilnya Ikan Nila gitu. Nah jadi kan aduh, jadi lama-lama juga nggak enak kan karena dipanggilnya itu terus setiap waktu gitu. Jadi itu masuk bully ya? Iya, masuk kategori bully ya? menyinggung kan jadinya. Nah itu dengan itu juga jadi lebih sadar kan. Ada juga pernah teman yang dipanggil namanya diplesetin, misalkan dari Mayan jadi Kayang, Kaira Putka jadi Kayang gitu juga bisa, tetap Kayang. Jadi memang saya memang jadi misalkan teman saya yang memanggil teman saya lagi itu memplesetkan namanya itu, saya bilang jangan gitu deh, kamu menyinggung perasaan dia loh, dia juga sampai nangis, kamu minta maaf sana gitu kan. Terus waktu itu juga pernah ada teman yang dibercandain kena bola malah diketawain, terus aku bilang kamu mendingan minta maaf deh, kasihan ini dianya kayaknya kesakitan gitu, sambil nenangin teman sayanya juga yang nangis gitu. Jadi itu adalah aktivitas lihat sekeliling itu seperti itu ya, dari ngingetin kepada teman-teman. Dan ini harus banyak orang ya. Betul. Tapi kan kalau ada yang begini, ada yang bully, terus yang bullynya itu malah ngancem balik. Anda pernah terjadi seperti itu? Kayaknya kemungkinan banyak kasusnya yang kayak gitu. Cuman selama ini saya belum pernah lihat, tapi paling ngelihatnya juga ada di dokumentasi atau di seperti film gitu-gitu. Kan pastinya ada pembuli yang defensif, jadinya malah mengancam orang lain ya. Emang kamu mau ikut jadi target? Nah itu kita bisa mencoba untuk reach out atau menggapai orang dewasa yang memang mempunyai otoritas lebih untuk membantu. Ada guru, ada wakasek, ada wali kelas, ya, ada kepala sekolah. Oke, itu tahap-tahapannya. Jadi kalau misalkan ada yang melawan, langsung aja reach up itu orang-orang dewasa. Nah, baik, ini luar biasa. Nah, sejauh ini di 15 menurut pantauan Anda nih, sudah mulai menurun nggak dengan ada aktivitas lihat sekeliling ini, bully-nya ya sepengamatan kamu aja? Udah menurun atau masih ada? Menurut saya sih udah mulai menurun ya, karena memang member-member yang sekeliling juga berusaha untuk menghentikan juga kan. Seperti orang yang dijauhin juga kita ajak lagi gitu untuk bersosialisasi. Nah tapi tentunya bullying itu kan pastinya ada yang terlihat dan ada yang terlihat kan. Jadi mungkin memang masih kurang tahu misalkan ada pembulian yang terjadinya memang masih parah gitu. Iya. Dan ini Bu Balik betul ya, saya juga dulu pernah memang mengalami ya. Ada orang yang memang tidak dibully tapi minder. Nah tapi kan orang yang minder itu biasanya mudah tersinggung. Nah ini mungkin dari lihat sekeliling juga perlu menyikapi ya, memahami. Ada nggak Bu Balik pernah melihat tuh ada anak-anak yang kelihatannya ya mungkin diem aja begitu, terus dia tuh, saya mendengar ada anak-anak yang nggak mau di kelas ini karena teman-temannya di kelas sana gitu. Nah jadi kenapa kamu seperti itu? Karena saya nggak ada teman di kelas itu. Nah ini kenapa nggak ada teman gitu? Nah, ini Bu Balik pernah lihat nggak anak-anak seperti itu tuh? Ini bagian daripada lihat sekeliling dia gitu ya. Kalau kejadiannya seperti itu biasanya sebenarnya saya mengalami itu ya Pak. Ada siswa beberapa curhat, saya tidak terlalu dekat dengan tidak nyambung gitu ya ngobrol atau bersosial sama orang lain. Tapi biasanya saya mencoba untuk lihat akar masalahnya apa yang bikin mereka anak-anak ini nggak memilih untuk tidak berkomunikasi atau bergaul dengan yang lain, biasanya gitu. Tapi lama-kelamaan saya minta setelah berkali-kali ngobrol, biasanya saya minta apakah benar-benar tidak ada keperluan sama sekali dengan mereka yang satu kelas. Nggak mungkin kan ada kerja kelompok atau apa, dan ini waktunya berlatih sama orang-orang yang yang biasa nyaman, kita buat kenyamanan baru seperti itu, lebih seperti itu. Jadi jangan hanya bergantung sama orang yang nyaman terus sama kita begitu. Jadi kita perlu sama orang lain juga. Dilatih beradaptasi. Betul, beradaptasi sama orang-orang yang menurut kita
beda nilai, beda prinsip, atau beda prioritas misalkan. Beda agama juga Iya, sama. betul, beda agama. Berlatih dengan orang-orang yang berbeda itu memperkaya dan membentuk diri kita jadi lebih baik juga begitu. Oke, dan itu materi-materi yang disampaikan dalam workshop itu ya. Iya, seperti juga itu. seperti Juga mereka selain dia bisa dibantu, ditolong, juga ya secara personal kita harus juga beradaptasi ya. Betul. Jangan mau senang itu hanya dikondisikan dari luar. Betul. Tetap harus ada kompetensi dari sendiri. dirinya ya, ada grow up-nya. Nah ini ngomong-ngomong nih ada sertifikat-sertifikat dari Global Peace Foundation ya yang diberikan kemarin. Saya juga diundang, pemirsa, diundang langsung oleh Coach Water itu untuk menghadiri wisuda ya, Betul. Ya. penghargaan. Dan ini penghargaan apa nih Bu Balik? Kalau dilihat sekeliling ada penghargaan Creative Visionary Project Award dan Favorite Project Video Award. Terus ini karena kami menggunakan workshop dan social media untuk project kami, dan Favorite Project Video adalah karena kita paling banyak likes-nya di YouTube kemarin ya project videonya, dan banyak juga komentarnya di video yang project. Nah, kalau kemudian ini saya juga dapat mentor appreciation, dan tahun lalu juga setelah workshop itu ada penghargaan mentor paling aktif di setelah YBL Young Bridging Leaders itu. Naila dapat apa Naila? Global Buddies Award karena membuat teman dengan orang di internasional tersebut Jadi kamu punya teman-teman di luar negeri. di luar negeri. Jadi para pemirsa ini. Jadi ini yang disebut dengan berkebinekaan global. Betul. Jadi SMA Negeri 12, alhamdulillah anak-anaknya sudah melakukannya, dibimbing oleh Bu Balik. Dan teman-teman kamu dari mana kemarin ya? Dari Nepal ya? Nepal. Nepal. Kemudian dari Burma ya? Dari India ya? India sama Filipina juga. Filipina. Ada dari Kambodia juga. Kambodia. Jadi ya ini sudah dan udah saling chat gitu ya dengan komunikasi ya. Ya, terutama di Zoom juga pas lagi sesinya itu Sesinya. kita diskusinya juga bareng sama yang lain juga, itu kan random ya. Jadi nanti kita bertemu dengan teman-teman yang baru juga, kenalan dengan orang baru. Jadi bisa berteman dengan lebih banyak orang gitu. Ya, dan kamu bisa tanya-tanya juga kepada mereka ya, bagaimana sekolah di kamu itu sekarang, terus arahnya kemana, yang dilatih apa, mungkin bisa tanya-tanya, lumayan kamu bisa setelahnya nanya dari teman kamu dari Kamboja, dari Nepal, dari Filipina, mungkin kamu bikin semacam resumenya, kemudian kamu ajak lagi teman-teman sekeliling untuk ini loh di luar negeri itu kayak begini gitu. Dan apakah kita lebih baik, apakah mereka lebih baik gitu kan, kita jadi bahan evaluasi. Dan ini Naila dapat berapa? 3 ya itu? Nah ini 1 doang, kalau 2 ini tuh punya lias keliling, jadi memang untuk sama-sama. Itu untuk komunitasnya. Ya, Jadi komunitasnya dapat kreatif apa itu? Visionary Project, kemudian Favorite Project, kemudian Naila Global Buddies, Global Buddies, dan Bu Balik mendapat sebagai mentor appreciation. Alhamdulillah, jadi kita sudah mulai berkomunikasi dan melihat berkolaborasi secara internasional, dan sangat memungkinkan ya. Jadi Bu Balik kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilakukan. Betul. Untuk ke depan. Betul. Nah, apakah nanti ke depan dari 1 tahun itu berapa kali proyeknya? Kalau kemarin itu sebenarnya kami inginnya ada beberapa proyek karena ada banyak kegiatan di sekolah, jadi kita adaptasi apa yang paling mungkin bisa kita lakukan yaitu workshop. Namun untuk 1 tahun ini mungkin yang paling dekat akan kita lakukan adalah open recruitment yang di dalam sekolah dan di luar sekolah sekota Bandung untuk membuat brand ambassador dari tiap sekolah. Kemudian kami juga akan bikin platform kayak seperti pengaduan ketika mereka mengalami bullying. Tapi kami akan memberikan manakah yang paling bisa kita lakukan. Kalau seandainya terlalu tidak ada otoritas, kami akan memberikan pertolongan, misalkan perlindungan, ada lembaga perlindungan anak dan perempuan, dan juga kayak telepon darurat untuk bagi mereka yang perlu pertolongan lebih cepat seperti itu. Oke. Jadi Bu Balik sudah tahun ketiga ya sekarang? Betul, tahun ketiga. Nah, bagaimana kalau ada sekolah-sekolah yang lain, guru-guru mau ikut bergabung di dalam Global Peace Foundation, itu gimana caranya? Nanti seingat saya itu akan ada program lagi yang Bridging Leaders ini
bisa menghubungi saya lewat Instagram juga. Nanti kalau seandainya buka saya bisa menginfokan program tersebut gitu. Dan ini hanya kuncinya ada project lalu ikut aja gitu. Betul. Dan bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Saya belum bisa ngajar bahasa Inggris. Tapi Naila bahasa Inggris active speaking English. Alhamdulillah sih lumayan, karena memang dari dulu juga udah belajar bahasa Inggris. Oke, kamu udah seneng bahasa Inggris ya? Ya. Oke, jadi saya harap kamu jadi seperti natif nanti ngomongnya ya. Dan Amin. terus saja berlatih, dan saya ingin memang abad 21 ini bahasa Inggris ini adalah kepentingan kecerdasan yang menurut saya membuat Anda bisa hidup dengan skill itu. Jadi sekira teruskan diasah dan latih terus kegiatan-kegiatan internasional seperti ini. Juga ini kan kerjasama dengan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia kemarin ya. Dan maka dari itu saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah untuk bergabung. Kemarin pernah ada webinar dengan Coach Water juga, saya undang di Global Fish Federation di acara webinar di APSI. Dan bagi para sekolah yang mau ikut terlibat, guru-gurunya, anak-anaknya untuk bergabung dengan kegiatan Global Fish Foundation ini bisa menghubungi Bu Palik nanti ya. Silakan dikontak saja. Dan saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah di Indonesia untuk guru-gurunya didorong dan anak-anaknya terus berani berbicara di pentas internasional seperti Naila ini. Dan tentu itu harus ada guru pembimbingnya. Kalau kepala sekolahnya terlalu sibuk mungkin. Oke, Naila, ini pesan-pesan terakhir buat teman-teman kamu terkait dengan kegiatan atau bullying atau apa saja, silahkan sampaikan. Ya, semoga teman-teman di luar sana bisa lebih sadar akan lingkungan di sekitarnya, terus juga menerapkan konsep anti-bullying dan juga menghentikan atau mencegah bullying yang terjadi. Terus juga kalau bisa mulai juga untuk membagikan atau mengkampanyekan anti-bullying juga, seperti mengikuti lias keliling juga ya, yang akan open recruitment nanti. Nah, itu juga kita bisa semoga bisa lebih baik juga menjadi orang, menjadi lebih sadar, menjadi lebih pintar, dan juga bisa meningkatkan komunikasi dengan teman-teman di sekitar juga. Oke. Anda cita-citanya jadi apa? Jadi masih belum yakin sih. Diplomat? Enggak sih, kemungkinan mau kalau karir masih belum yakin, tetapi untuk jurusan kemungkinan akan menerapi bisnis dan manajemen. Woi, luar biasa. Bahasa Inggrismu akan kepakai, Mbak. Iya. Oke, berbalik silahkan pesan-pesan buat anak-anak atau guru-guru di Indonesia. Pesannya adalah ayo bersama-sama bareng lihat sekeliling untuk meningkatkan kesadaran di sekitar, dan mari bersama-sama mencegah terjadinya bullying dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Oke, sekarang versi bahasa Inggrisnya. Simple aja. So I hope we all can be more aware of our surroundings, and then become better in personal, and also socialize more with others, and upgrade our skills. Okay, thank you. Upani? Let's do together to look around and increase our awareness to create peaceful and safe school with everybody. Thank you. Oke, demikian para pemirsa yang bisa saya sampaikan, mengangkat tokoh-tokoh yang ada di sekolah, ada di luar sekolah. Jadi saya anggap ini tokoh-tokoh karena ya memang beliau-beliau inilah, dari guru-guru inilah yang bergerak di dunia pendidikan, yang langsung bersentuhan dengan siswa. Dan beliau-beliau lah tokoh-tokohnya, yang siswa yang merasakan manfaat, merasakan program-program yang ada di sekolah itu, ya siswa itu sendiri. Maka saya selalu mengajak berbicara siswa dengan guru-guru, karena beliaulah ahlinya dan bersentuhan langsung dengan anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.